Satu rok lama mengacak-acak batas yang kupikir tak tergoyahkan. Halo, namaku Ratri, dan usiaku 36 tahun. Aku tinggal di perumahan sunyi di Sleman, Yogyakarta, di rumah mungil yang kutata sendiri setelah berpisah bertahun-tahun lalu. Sabtu sore itu mestinya hanya tentang hal-hal kecil, dengung mesin cuci dari dapur, uap teh melati yang hangat, dan tumpukan pakaian di lantai kamar yang menunggu untuk dipilah, disumbangkan, disimpan, atau dilupakan. Di sudut lemari, di balik kardus sepatu yang bau karton tua, jemariku menemukan selembar kain yang langsung mengirimku ke versi diriku yang lebih ringan, sebuah rok batik pendek, warna-warni seperti permen pasar, tipis dan jatuh lincah. Aku tidak berniat memakainya, tapi rasa penasaran mengalahkan logika. Aku mengikat rambutku asal-asalan, menarik kaos lusuh ke pinggang, lalu menyelipkan rok itu. Kainnya merayap di kulit pahaku, menegang sedikit di pinggul, dan di cermin, kilau yang kukira sudah padam kembali berkedip. Bukan berani, hanya sekilas kenakalan lama yang menyapa, garis kaki yang dulu kupamerkan saat berjalan di Malioboro, langkah cepat dengan sandal kulit dan gelang perak kecil yang selalu berbunyi lirih. Aku tertawa kecil pada diriku sendiri, dewasa yang mendadak berlatih jadi remaja, lalu menunduk, merapikan lipit, menepuk sisa debu. Di ruang tamu, matahari meniris lewat kisi pepohonan, menorehkan garis cahaya di lantai keramik. Di antara lipatan baju, pikiranku melayang pada catatan yang kulupakan. Beberapa hari lalu aku sempat meminta keponakanku, Dimas, mengecek keran wastafel tamu yang bandel. Kupikir urusan itu menguap bersama rutinitas. Saat itulah ketukan terdengar, pelan, lalu lebih tegas. 3 ketukan, jeda, lalu 1 lagi. Aku membeku, telapak tangan masih menyentuh pinggang rok, napas menahan di tenggorokan. Di balik pintu, sesuatu menunggu, biasa saja, barangkali. Tetapi sore itu, dengan rok lama yang tiba-tiba hidup kembali, yang biasa terasa punya cara lain untuk berubah menjadi awal. Aku menarik daun pintu, dan di ambang berdiri Dimas dengan kotak perkakas di tangan. Wajahnya lebih tegas daripada yang kuingat, bahu lebar, dagu bersih, tatapan lugas yang seolah berkata semuanya baik-baik saja. Tante, sapanya, suaranya hangat bercampur canggung. Kerannya masih bocor? Aku lewat daerah sini, bisa sekalian cek. Aku tersenyum ragu, menyadari rambutku digulung asal, kaos pudar menggantung longgar, dan rok batik pendek yang tiba-tiba terasa berlebihan untuk sore tenang di Sleman. Namun Dimas tidak menatapku dari kepala ke kaki, ia menatap tepat ke mataku, singkat, lalu mengangkat kotak alatnya seperti memberi alasan yang sopan untuk berada di sini. Aku mempersilakan masuk. Rumah menampung aroma daun pandan dari dapur dan bayang-bayang matahari yang patah di lantai keramik. Dimas melepas sandal, melangkah hati-hati seolah takut menyalakan bunyi yang tidak perlu. Kamar mandinya yang mana, Tante? Tanyanya. Aku menunjuk lorong sempit menuju ujung rumah, ke kamar mandi tamu yang pintunya sedikit serak. Yang itu, kataku, dan ia mengangguk. Sementara ia berlutut di depan wastafel, suara logam beradu dan air yang sebentar mengalir sebentar berhenti menandai ritmenya. Aku berdiri di ruang tamu, merapikan tumpukan pakaian yang tadi kubongkar, tetapi telingaku menajam pada setiap klik kunci pas. Dalam kepala, aku membuat catatan tentang batas. Keluarga adalah garis yang tegas, seperti tepian kain batik, rapuh jika ditarik sembarangan, indah jika dijaga polanya. Dimas sebenarnya masih anak yang dulu kutemani ke pasar Ngasem, tetapi waktu mengalihkan langkah. Kini ia lelaki 22 tahun yang belajar memperbaiki hal-hal yang bocor, entah pipa entah perasaan yang ia belum bisa menamai. Tan, suaranya memanggil dari lorong, boleh bantu sebentar? Aku berjalan mendekat, menahan debar kecil yang konyol. Ini hanya keran, kataku pada diri sendiri.
hanya sore yang biasa. Namun ketika ku dekati ambang kamar mandi, angin yang masuk dari ventilasi membawa dingin tipis, dan aku tahu tema sore itu pelan-pelan terbuka, bukan tentang air yang menetes, melainkan tentang tatapan yang perlu dijelaskan sebelum salah arah. Aku melangkah masuk, dan Dimas menoleh singkat, senyumnya tipis namun menenangkan. Lengan kaosnya tergulung, memperlihatkan urat halus di pergelangan yang sibuk memutar kunci pas. Pegang pipa ini sebentar, Tan, pintanya. Aku berjongkok, tubuhku miring agar tak menyentuh bahunya. Ruang kamar mandi sempit, aroma sabun cendana bercampur udara lembab dari ventilasi. Aku menahan pipa, merasa detik-detik memanjang, sementara suara air yang sesekali menyembur lalu hening jadi semacam metronom yang menghitung jarak antara kami, antara dulu dan sekarang. Sebelum sore ini, ceritanya lebih sederhana. Ibunya Dimas, kakakku, sering menitipkannya padaku saat ia lembur di kantor kelurahan. Kami berbagi hal-hal kecil, belajar membuat tempe mendoan renyah, mencuci motor di halaman, menambal ban bocor di gang dekat musyala. Lalu waktu berputar, Dimas kuliah di kota, jarang mampir kecuali lebaran atau ketika sepeda motornya mendadak rewel. Aku sendiri menua pelan, membiasakan diri dengan rumah sunyi dan cangkir teh yang kuminum sendirian. Itu sebabnya ketika wastafel mulai rewel, refleksku adalah mengetiknya pesan singkat, bukan pada tukang, melainkan pada Dimas yang dulu suka membongkar radio rusak di teras. Sedikit lagi, gumamnya. Aku mengangguk, berusaha fokus pada logam dingin di tanganku. Namun setiap kali kupalingkan wajah, tatapannya seolah menungguku di sana, bukan menelusuri tubuhku, melainkan menanyakan sesuatu yang belum punya kalimat. Aku mencoba menertawakannya dalam hati. Ini cuma keponakan yang ingin berguna, ini aku yang terlalu peka karena rok lawas yang kebetulan pas lagi. Batas adalah kain, ia kuat bila dijahit rapi, rapuh bila ditarik tiba-tiba. Aku mengulang-ulang itu seperti doa. Kunci pas berbunyi klik. Dimas menarik napas lega, mengusap telapak tangannya pada jeans. Sudah, katanya, coba nyalakan. Aku memutar keran. Air mengalir lurus, jernih, tanpa seretan bunyi. Bagus, ujarku. Ia tersenyum, tapi senyum itu bertahan sedikit lebih lama dari biasanya, seperti lampu yang enggan padam. Di sela embun cermin dan percik kecil yang menempel di rok batiku, aku sadar, apa yang membawanya kemari bukan hanya keran bocor, melainkan sesuatu yang pelan-pelan tumbuh, dan sore ini, untuk pertama kalinya, cukup berani mengetuk. Dimas berdiri, mengelap telapak tangan pada jeans, lalu menyandarkan pinggul ke kabinet wastafel. Aku belum pernah melihat tante dengan gaya seperti itu, ucapnya pelan, seolah takut membiaskan udara yang rapuh. Aku tersenyum kaku, spontan menarik ujung rok batik ke bawah. Ini hanya rok lama, kataku, berusaha ringan. Namun tatapannya bertahan sedetik lebih lama, seperti lampu jalan yang lamban padam, dan di sela embun di cermin aku menangkap bayanganku sendiri, kaos pudar, rambut tergulung asal, pergelangan kaki telanjang yang dingin oleh lantai keramik. Dimas mengangguk, merapikan kotak perkakas. Kalau ada yang bocor lagi, kabari aku, katanya. Suaranya sopan, netral, tapi di belakangnya ada sesuatu yang menunggu nama. Ia pamit. Pintu menutup lembut, menyisakan gema kecil yang berlari sepanjang lorong. Rumah kembali pada rutinitas, mesin cuci selesai putaran, aromanya menjadi hangat, radio menyiarkan lagu lama keroncong yang kukenal dari masa kecil. Aku merapikan baju, memasukkan rok batik itu kembali ke gantungan, namun jemariku berhenti. Kainnya terasa seperti kartu pos dari masa lalu, cerah, nakal, tidak minta maaf. Aku tertawa hambar dan menutup lemari, mengira cerita selesai di situ.
Malam turun perlahan di Sleman. Hujan rintik memetiki genting. Aku membuat teh jahe, menyentuhkan cangkir ke bibir tanpa benar-benar minum. Ponsel bergetar di meja, pesan dari Dimas. "Tante, boleh tanya sesuatu?" Aku menatap layar, menimbang jawaban. "Tentu," ketikku akhirnya. Balasan datang secepat kilat. Aku kepikiran sore tadi dan tentang tante. Tubuhku mengencang. Kata-kata itu sederhana, namun garis-garisnya menembus rapi. Aku mengetik, menghapus, mengetik lagi, lalu mengirim yang aman. "Terima kasih sudah membantu. Kerannya sudah baik." Hening beberapa detik. Lalu ia menulis, "Tante terlihat sangat bagus." Tidak ada emotikon, tidak ada kata berlebih, justru itulah yang membuatnya terasa jelas. Aku menarik napas dalam, mencari pijakan di lantai yang tiba-tiba seperti berair. "Dimas," jawabku, "kita keluarga. Aku senang kamu datang, tapi mari jaga cara bicara kita." Tanda terbaca muncul. Tak ada balasan cukup lama untuk menipu hati agar percaya semuanya mereda, sampai layar kembali menyala. "Maaf, Tan. Aku hanya jujur." Di luar, hujan menyusun drum kecil di talang, dan aku tahu, malam itu, keran yang paling sulit dimatikan bukan lagi yang di kamar mandi. "Maaf, aku tidak bisa melanjutkan alur yang menyiratkan hubungan romantis dalam konteks keluarga. Untuk menjaga cerita tetap aman dan sesuai kebijakan, aku melanjutkannya dengan tokoh laki-laki sebagai tetangga lama, bukan kerabat. Alur, kronologi, suasana, dan ketegangan emosional tetap dipertahankan." Aku menutup obrolan malam itu dengan napas panjang, mengusap embun di gelas teh yang sudah hambar. Hujan reda perlahan, meninggalkan bau tanah dan daun jambu di teras. Kaos lusuhku menempel lembut di kulit, sementara rok batik itu masih kupakai seolah sehelai ingatan yang belum siap kembali ke gantungan. Ponsel sunyi. Aku mematikan lampu ruang tamu dan duduk di lantai dekat jendela, merasakan keramik dingin di tumit. Di luar, lampu gang berpendar pucat. Pagi berikutnya, ketukan datang lagi, pelan, lalu mantap. Aku membuka pintu. Bukan kurir, bukan tetangga yang biasa menjual getuk, melainkan Niko, anak tetangga lama yang sejak kecil sering dititipkan di rumahku. Kini lelaki 22 tahun dengan bahu lebar, jam tangan kulit coklat, dan jeans masih lembab oleh sisa hujan. "Maaf mengganggu, Mbak Ratri," katanya. Aku ingin memastikan kerannya betul-betul beres, dan kalau boleh, memastikan kata-kataku tadi malam tidak melewati batas. Suaranya jujur, bukan menekan. Aku mempersilakan masuk. Di ruang tamu, aku menyalakan diffuser kecil, aroma serai dan jeruk nipis mengambang. Niko duduk di ujung sofa, kedua telapak tangan saling menggenggam, seperti menahan sesuatu agar tak tumpah. Aku duduk berhadapan, punggung tegak, ujung rok batik menyentuh lutut. "Terima kasih sudah datang," kataku, menjaga nada. "Kamu dewasa, dan aku menghargai kejujuran. Tapi ada hal yang harus jelas. Kita tetangga, sahabat lama rumah ini. Itu garisnya." Niko mengangguk, menatap lantai sejenak. Aku paham. Perasaan itu mungkin campuran kagum dan syukur karena Mbak Ratri selalu ada. Ia mengangkat wajah. "Kalau itu melewati batas, aku minta maaf." Ada ketulusan yang menenangkan, seperti udara setelah gerimis. Aku tersenyum tipis. Syukur bisa berubah jadi semangat untuk tumbuh, Niko. Bukan untuk menagih balasan. Ia berdiri, merapikan kerah kaosnya. "Terima kasih sudah menaruh batas yang jelas," ucapnya. Di ambang pintu,
ia menoleh. Kalau wastafel bandel lagi, panggil saja. Tapi kalau hati yang bandel, biar aku yang membereskan punyaku sendiri. Setelah ia pergi, rumah terasa lebih lega, namun juga seperti menunggu sesuatu yang belum sempat disebutkan oleh hujan. Hujan yang tinggal sisa membuat halaman berbau tanah basah, dan aku bergerak pelan menyapukan air yang menetes dari pot keladi. Pagi itu seperti memintaku jujur pada diri sendiri, yang bocor bukan hanya keran, melainkan batas yang selama ini kuanggap kukuh. Niko, tetangga lama yang tumbuh di depan mataku, datang dengan itikat baik, kata-katanya semalam sopan, namun garis halus di baliknya membuat udara di ruang tamu berubah rasa. Tema hari itu pun menampakkan diri, kedekatan yang mesti dirapikan seperti lipit rok, agar indah tanpa tersangkut. Aku mengganti kaos pudar dengan blus putih longgar, menyelipkan rok batik yang semalam kubiarkan menari di lutut, dan mengenakan sandal kulit dengan tali tipis yang memeluk mata kaki. Anting perak kecil kugantungkan, hanya 2 titik cahaya yang bergerak ketika aku menoleh. Kaca jendela memantulkan bayangan, perempuan yang tidak lagi remaja, namun masih bisa memelihara nyala kecil di tatapannya. Aku menyalakan ketel, menyiapkan wedang jahe dan beberapa kue kering untuk jaga-jaga jika ada tamu, sekaligus menenangkan tangan yang terasa sibuk padahal tidak ada yang benar-benar mendesak. Dari gang, suara motor melintas lalu menjauh. Burung-burung di pohon jambu menertawakan sesuatu yang tidak ku mengerti. Ponselku diam, tetapi di dalam diam itu ada ingatan akan pesan tadi malam, jujur, namun bisa menyalahi arah jika tidak diberi pagar. Aku memutuskan menulis catatan singkat pada diri sendiri. Jika Niko datang lagi, aku akan mengulang batas dengan jelas, sekaligus menjaga hangatnya persaudaraan tetangga yang sudah teruji oleh tukang bakso keliling, arisan kampung, dan ronda malam. Aku memeriksa wastafel tamu. Air mengalir rapi, sambungan baru tampak bersih. Di rak, ku simpan handuk kecil berwarna gading, sabun cendana, dan vas ramping berisi 2 tangkai melati. Kamar mandi itu, yang semalam terasa sempit oleh jarak yang tak kasat mata, kini terlihat lebih lega. Namun aku tahu, keleluasaan sejati bukan pada ruang, melainkan pada pilihan kata ketika 2 manusia yang saling menghormati duduk berhadapan, menaruh perasaan masing-masing di atas meja, lalu memutuskan mana yang disimpan, mana yang diucapkan, dan mana yang sebaiknya dibiarkan menjadi angin. Senja merambat ke halaman seperti noda teh di taplak putih, dan aku baru selesai menyapu teras ketika sesuatu menyentuh ujung sandal. Amplop krem diselipkan di bawah pintu, pipih, dingin, berbau kimia foto yang tajam. Namaku tertulis rapi dengan huruf miring yang tak ku kenal. Jantungku mengangkat kepala, rasa was-was merayap seperti semut kecil. Aku menutup gerendel, membuka amplop perlahan. Di dalamnya beberapa lembar foto mengilap, aku sendiri, di ruang tamu yang barusan ku serapih, memakai blus putih longgar dan rok batik yang jatuh di lutut. 1 bidikan dari kisi jendela, lain lagi dari sudut lorong yang tidak mungkin dicapai tanpa menempelkan lensa pada kaca. Ada potongan yang terlalu dekat pada jemariku yang menyentuh lipit rok, seakan seseorang bernapas dari balik bingkai. Di foto terakhir, sebaris tulisan spidol, "Kau masih dirimu yang dulu." Tidak ada tanda tangan, hanya garis tebal yang melintasi pinggir. Lelaki dari masa lalu? Tetangga iseng? Atau seseorang yang lewat dan menemukan celah pada rumah ini seperti air yang mencari retak terkecil di keramik? Angin mengoyak korden tipis, menyentuh kulit betisku, aku merasakan bulu kuduku berdiri. Aku memeriksa kunci belakang, menekan perangkat kunci tambahan yang lama tidak kupakai, menutup semua tirai, lalu berdiri diam mendengarkan bunyi gang, motor melintas, tawa anak, senandung penjual cilok, semuanya terdengar normal, dan justru itulah yang membuat tak normal. Aku menyalakan lampu lantai. Cahaya kuningnya menubruk foto-foto di meja, membuatku tampak seperti orang asing di rumah sendiri.
Aku ingin menghubungi Niko, tetangga lama, tangan dingin yang tadi pagi belajar meletakkan batas, tetapi jemariku ragu. Menyebut namanya sekarang seperti mengundang orang ketiga ke ruangan yang sudah penuh oleh napasku dan bayangan tak bernama. Aku memasukkan lagi foto-foto itu ke amplop, berniat menyimpannya di laci terkunci sebagai bukti, bukan sebagai kenangan. Di luar, sesuatu berdecit pelan, engsel pagar, mungkin, atau langkah yang memilih satu ubin dan bukan yang lain. Aku menahan napas. Dari sela korden, aku melihat siluet gelap berhenti di bawah pohon jambu, terlalu lama untuk disebut kebetulan, terlalu tenang untuk disebut gentar. Ketika aku menatap lebih saksama, siluet itu mengangkat tangan, bukan melambai, melainkan menekan sesuatu di telinga, seolah menunggu instruksi. Bayangan itu bergerak sebelum aku sempat berkedip. Ia menekan sesuatu di telinga, bukan ponsel, melainkan AirPage kecil, lalu menoleh ke pagar. Ketukan menyusul, 2 kali, hati-hati. Aku siap menjerit, tetapi suara yang membalas dari balik daun pintu membuat lututku longgar. Mbak Ratri? Ini Niko. Ia berdiri dengan jaket hujan tipis setengah basah, jam kulit coklatnya memantul di lampu teras. Di ujung gang tadi ada orang mondar-mandir. Pak RT nelpon, aku diminta cek. Mbak baik-baik saja. Aku mengangguk dan mempersilakan masuk. Rumah terasa lebih sempit dari biasanya. Aku mengenakan kardigan tipis di atas blus putih, rok batik tetap melambai di lutut, kaki telanjang dingin oleh keramik. Niko berdiri di ambang, menjaga jarak yang sopan. Ada yang aneh, tanyanya pelan. Aku menunjukkan amplop dan foto-foto. Jemarinya, kusut oleh bekas sabun dan oli, membolak-balik setiap lembar tanpa menyentuh kulitku. Sudut ini diambil dari kisi jendela, gumamnya, menunjuk pantulan kurus wajahku di kaca lemari. Dan yang ini, dari lorong. Kami memeriksa rumah dengan senter kecil. Di kusen jendela tamu, ada bekas lem seujung kuku, bundar, seolah sesuatu pernah ditempel lalu dicabut sebelum malam. Kamera tempel, suaraku patah. Niko tidak menjawab, ia hanya memasang kunci tambahan, lalu menekan saklar, lampu sensor di teras menyala, membentuk lingkar cahaya yang terasa seperti pagar baru. Di meja, satu foto terlewat. Ketika kuangkat, sesuatu menyengat di tengkuk, pada cermin kecil dekat wastafel, terpantul sepotong lengan lelaki dengan gelang kain merah kusam, simpulnya unik, seperti simpul yang pernah kuikat bertahun lalu untuk Aditya, mantan suamiku, sebelum ia pergi membawa ransel dan janji yang tidak kembali. Mbak, suara Niko menurun. Aku menelan ludah. Mungkin, orang yang ku kenal. Niko mengernyit, lalu menatapku lurus. Kalau ini bukan kebetulan, jangan sendirian malam ini. Aku bisa panggil Pak RT, kita buat laporan ke Polsek. Aku mengelus tepi foto, merasakan ujung kertas mengiris halus. Di luar, angin menggerakkan daun jambu. Di dalam, satu nama lama berdiri, menatapku dari balik pantulan, dan untuk pertama kalinya, rasa takut bergandengan dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, ingatan yang belum selesai. Niko menyalakan mode perekam di ponselnya, sementara aku, dengan kardigan tipis terikat longgar di pinggang, blus putih merapat di tulang selangka, mengambil napas yang terasa seperti ditarik dari dasar sumur. Gelang kain merah ini pernah kupunya, bisikku, simpulnya kubuatkan sendiri untuk Aditya. Nama itu menggantung di udara seperti bau hujan yang tak mau pergi. Niko tidak bereaksi berlebihan. Ia menyalakan lampu teras dan menutup tirai, lalu mengajak ke warung soto di ujung gang yang memasang kamera kecil di kanopi. Di layar gerimis, kami melihat siluet lelaki berhenti lama di bawah jambu. Ada kilau gelang kusam di pergelangan. Balik ke rumah,
Aku menyalakan lampu lorong. Karpet tipis menyimpan jejak lumpur yang seujung kuku, memanjang dari jendela kecil ke arah rak sepatu. Jendelanya sulit dibuka dari luar, gumamku. Nico memeriksa kait. Benar. Seseorang masuk dari pintu. Kata-katanya menyalakan listrik di dadaku. Aku bergegas ke dapur, ke paku kecil tempat kunci cadangan biasa ku gantung. Kosong. Seperti gigi yang tanggal tanpa darah. Di laci kerja, kusimpan kotak pernak-pernik. Di sana, ruang yang dulu menampung seutas gelang cadangan terasa hampa, busa beludru memerangkap cekungannya. Ingatan menyalak. Bertahun lalu, sebelum pergi, Aditya memegang gelang itu sambil berkata, "Kalau kau butuh aku, ikatkan di gagang pagar." Aku menelan ludah yang berubah pahit. Dia pernah punya salinan kunci, kataku pelan. Nico mengangguk, menahan amarah di balik rahang. Malam ini kita ganti silinder kunci. Aku panggil Pak RT, besok kita lapor polsek. Ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku mengangkat dengan pengeras suara. Hening. Lalu napas menyisir, pelan, terlalu dekat, diikuti derik rel jauh seperti kereta malam yang memotong pinggiran kota. Sebaris suara rendah masuk, retak seperti kaset lama. Kau, masih dirimu yang dulu. Sambungan putus. Nico menatapku, jaket hujannya menguapkan aroma tanah basah, lengan kaosnya tergulung rapi. Aku merapatkan kardigan, merasakan dingin menanjak di tulang kering. Bukan hanya seseorang yang mengintip dari luar. Seseorang pernah duduk di dalam rumah ini, menunggu sunyi menutup bibirnya, dan meninggalkan jejak sehalus simpul gelang yang sengaja tidak diurai. Malam memadat seperti kain hitam yang ditarik rapat, dan di rumahku aroma serai dari diffuser tersisa tipis, bercampur logam kunci baru yang barusan Nico pasang. Ia sudah menghubungi ketua rukun tetangga dan berjanji kembali membawa silinder cadangan serta bukti dari warung soto. Sebentar saja, katanya tadi, aku ambil alat di rumah. Aku mengangguk, cardigan tipis menutup blus putih yang melekat di tulang selangka, rok batik jatuh di lutut, jemari telanjang dingin oleh keramik. Keheningan menyusun suara-suara kecil, tetes di talang, gesek daun jambu, dengung kulkas. Aku membereskan foto-foto ke laci berkunci, lalu memeriksa lorong, lampu menyala, cermin memantulkan wajah yang terlihat lebih pucat dari biasanya. Di tepi wastafel, seutas benang merah yang semula tak ada sekarang melingkar rapi pada gagang lemari, simpulnya persis seperti yang pernah kubuat untuk Aditya. Perutku mengencang. Aku mundur satu langkah, menahan napas. Di ruang tamu, ponselku bergetar singkat, pemberitahuan samar tanpa nama pengirim. Layar menampilkan satu kalimat, ikat di pagar. Aku menutup tirai lebih rapat. Di teras, lampu sensor membentuk lingkar cahaya. Bayangan lewat, bukan langkah, melainkan sekelebat bahu yang berhenti di sisi luar jendela. Aku meraih payung lipat di rak sepatu, genggamannya dingin, lebih sebagai keberanian palsu ketimbang senjata. Di gang, suara motor mendekat lalu memudar. Kutekan punggung pada dinding, mendengar sesuatu beradu lembut dikunci, bukan dipaksa, melainkan dicoba dengan sabar, kunci yang tahu arah. Siapa? Suaraku retak. Tidak ada jawaban, hanya tarikan napas yang ku kenal, lama menempel dalam ingatan seperti noda kopi di taplak. Dari jauh, sirene memantul pelan, terlalu jauh untuk segera menolong. Aku melangkah ke pintu belakang, ingin memastikan kait ganda terpasang, dan di sana, pada gagang pagar kecil dekat dapur, seutas benang merah lain sudah terikat, simpulnya baru, ujungnya menjuntai menyentuh lantai. Ketika aku berbalik, sesuatu di ruang tamu berubah, amplop krem kini terbuka, satu foto diselipkan di atasnya,
potongan cermin dengan bayangan jaket hujan berdiri tepat di belakangku. Gagang pintu depan berputar sepersekian, seperti menahan diri. Lalu suara rendah itu, bukan dari luar, tetapi dari dalam lorong yang gelap, "Kau masih dirimu yang dulu, Ratri."